Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu. Kami boleh mengerti dan memahami bahwa kami dipanggil pada kekekalan keabadian. Tidak pada kesementaraan di dunia ini. Bantu kami ya Bapa untuk merasakan dan mengalami dan memperjuangkan yang terbaik bagi kehidupan kami semua. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan hari ini tentang seseorang yang bertanya kepada Yesus, yang berlari-lari, yang sebetulnya dengan berlari-lari dia ingin rasa tahu yang mendalam atas pertanyaan yang sulit dia jawab. Saya kira, apa yang harus saya lakukan supaya saya masuk kerajaan Allah? Pertanyaan dari orang ini sungguh merupakan pertanyaan yang bagus sekali. Ya, dia bertanya. Ya, terus pertanyaan adalah suatu cara untuk semakin berkembang dalam hidup. Tanpa pertanyaan orang sulit untuk berkembang. Dan dia bertanya, bagaimana? Dan Yesus menjawabnya. Pertanyaan yang dikandung begitu lama itu tentang sesuatu yang tidak mungkin dipikirkan, tidak banyak dipikirkan orang tentang keabadian. Bagaimana untuk masuk kerajaan Allah? Sekarang pun hampir kebanyakan orang tidak pernah berpikir tentang kerajaan Allah, ya, tentang abadi, nggak mungkin. Tapi sudahlah, itu suatu mekanisme yang bagus sekali, sehingga Yesus menjawab, apakah kamu menjalankan 10 perintah Allah? 10 perintah Allah ini 10, hormatilah orang tuamu, jangan berzina, rayakan hari-hari raya, dan seterusnya. Ya. Dan seorang itu luar biasa, aku sejak muda aku sudah menjalankannya, sejak muda. Wow, luar biasa. Tapi Yesus mengangkat dia untuk menjadi lebih dalam lagi. Ya. Dorongan kita untuk menjadi lebih dalam lagi. Yesus mengatakan, kalau kamu ingin mendapat kehidupan, jangan masuk kerajaan surga, coba dia katakan, ya, tinggalkan segala sesuatu dan ikuti aku. Tinggalkan dirimu, tinggalkan kekayaanmu, semuanya, dan mengikuti aku. Wow. Orang itu sulit mengerti. Dia pergi dengan tidak mengerti kata-kata Yesus, melepaskan semua kekayaan dan hartanya dan mengikuti aku. Ini tidak mudah. Ini sulit sekali. Tapi itulah yang diminta Yesus, supaya hidup kita berkembang, bertumbuh lebih dalam, lebih tinggi, lebih luas. Ya. Lalu setelah dia pergi, Yesus mengatakan apa? Dia memanggil para murid. Para murid dipanggil dengan kata apa? Anak-anakku. Luar biasa. Saya senang sekali Yesus memanggil para murid dengan kata-kata anak-anakku. Lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum. Ya. Ekor unta masuk lubang jarum. Daripada orang kaya, orang beruang masuk kerajaan surga. Kenapa Yesus memberikan perumpamaan analogi yang sangat shocking itu? Sangat mencekam. Sangat sulit orang beruang masuk kerajaan surga. Dan itu terjadi pada Yesus. Dan orang-orang kaya. Dan Yesus menjual segala sesuatu, melepaskan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Dan berikan kepada orang miskin. Lagi. Jadi tidak hanya mengikuti Yesus, tapi memberikan kekayaanmu kepada orang miskin. Perhatian Yesus kepada orang miskin luar biasa. Saudara, apa yang kira-kira dapat kita renungkan pada diri kita masing-masing itu pertanyaan. Ya, berani bertanya. Bertanya sekali lagi tentang apa saja yang dalam pikiran kita, dan pertanyaan itu akan menimbulkan pertanyaan lain, dan terus berkembang. Menjadi kreatif, menjadi tidak puas dengan apa yang sudah kita alami. Itulah saudara, inti iman kita. Beranikah Anda bertanya? Saya tidak mau menjawab yang lain. Coba satu hal ini, beranikah kita bertanya dan bertanya dan bertanya? Dan kita mencari jawaban atas pertanyaan itu.
Semoga kita memiliki keberanian untuk bertanya, dan kualitas pertanyaan itu seperti orang ini, kualitas pertanyaan, ya. Dan itu menyelamatkan dia, mengembangkan dia dari menjadi pribadi yang lebih utuh, lebih berani. Sekali lagi, semoga kita dan semua berani bertanya tentang sabda Allah atas kitab suci yang kita gunakan terus menerus. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.